hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Untuk bertahan hidup, seorang pemimpin di sebuah bintang tidak berdaya selain menuruti Taisu menyiapkan jiwa-jiwa yang mengandung kebencian. Ini adalah kejahatan Taisu. Tampaknya Taisu sengaja tidak membantai beberapa dari mereka untuk dijadikan budak. Hal ini membuat kebencian Shoyan terhadap Taisu semakin bertambah. Setelah menolong semua manusia fana di bintang ini, Shoyan yang bersiap pergi tiba-tiba saja merasakan fluktuasi kuat datang dari kehampaan. Ketika dia mendongak, meskipun jaraknya masih jauh, dia masih bisa melihat melalui kehampaan ada 8 bayangan hitam. Apa yang sedang menuju ke sini? Tak lain adalah 8 binatang buas yang sangat besar. Sekilas dapat dikenali bahwa itu milik Taisu. Tidak terkecuali binatang buas ini, semuanya dimodifikasi oleh Taisu. Di punggung binatang buas yang terdepan, terdapat 5 sosok mengenakan armor hitam berdiri di sana. 5 sosok ini membawa ribuan prajurit di belakangnya. Kemanapun kelompok Taisu pergi, meski jumlahnya banyak, namun hanya sedikit dari mereka yang mempunyai jiwa. Ini menjelaskan bahwa Taisu tidak memiliki banyak jiwa, hanya ada sedikit orang Taisu yang merupakan manusia hidup. Shoyan yang mendongak ke atas bergumam dengan suara acuh tak acuh. Totalnya hanya ada 5 aura jiwa. Taisu benar-benar ingin mengalahkan Senshi dengan tubuh ini. Sungguh mimpi yang bodoh. Begitu kata-kata itu jatuh, bentuk tubuh Shoyan telah berubah menjadi seberkas api dan langsung ke langit. Apa itu? Apakah dia orang bertanggung jawab di planet ini? Salah satu dari kelima sosok itu berkata, "Ya, pasti begitu. Cukup masuk akal untuk mengambil inisiatif menyambut kedatangan kita para Dewa Taisu," jawab salah satu di antara kelimanya. "Sepertinya tidak benar, Komandan Tong. Orang itu sangat cepat, dan dia tidak punya niat untuk berhenti." Beberapa orang Taisu itu segera menyadari ada yang salah. Wajah tenang dari pria yang disebut Komandan Tong juga dengan cepat berubah. Dia segera memberi isyarat tangan ke orang di sekitarnya. "Cepat, hentikan dia!" Tepat setelah suara itu baru saja jatuh, nyala api sudah datang tanpa menunggu semua orang Taisu bereaksi. Nyala api yang secepat kilat itu langsung menembus binatang buas yang mereka tunggangi. Dengan ledakan keras, binatang buas berbentuk buaya yang dimodifikasi Taisu semuanya meledak. Dalam sekejap, nyala api bermekaran di kehampaan. Bajingan, beraninya seseorang membuat kekacauan. Sang Komandan Tong yang mundur ke belakang tidak bisa untuk tidak berteriak marah. Jelas, dia sangat terkejut dengan serangan tiba-tiba seperti ini. Terlebih lagi, dia bahkan belum melihat dengan jelas siapa musuhnya. Pada saat ini, hanya ada lautan api yang memenuhi seluruh langit. Sesosok menyala tiba-tiba saja datang, melesat dan membombardir setiap orang Taisu tanpa pandang bulu. Suara teredam terus terdengar dari waktu ke waktu. Satu demi satu prajurit Taisu meledak setiap kali pukulan itu mendarat. Bahkan armor Dewa Void di tubuh mereka tidak bisa melindunginya sama sekali. Bajingan! "Siapa kamu? Beraninya kamu begitu sombong dan memprovokasi Taisuku?" Komandan Tong berteriak marah. Komandan prajurit Taisu yang tersisa segera mengelilingi kelimanya di tengah. Namun saat berikutnya, tiba-tiba saja nyala api telah menerobos masuk dan menyebar kemana-mana. Itu membakar semua prajurit Taisu yang menghalangi bagian depan. Baru kemudian, sesosok yang diselimuti nyala api datang langsung di depan kelima orang ini. Tujuan Shoyan sangat jelas, yaitu menargetkan para Taisu yang berjiwa. "Tuan, aku adalah Komandan Taisu Tong. Mengapa kamu menyerang kami?" ucap Komandan Tong itu. Menyadari kekuatan mengerikan yang dimiliki lawannya, dia segera menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Sayang sekali, pihak lain tidak hanya tidak takut setelah dia menyebutkan identitasnya, tetapi justru mendengus dingin. Shoyan menghentakkan kakinya. Sosoknya melesat seperti bola meriam. Tinjunya yang mengandung kekuatan dahsyat langsung menembus dada Komandan Taisu Tong, menyebabkan tubuhnya roboh dan berubah menjadi kabut darah. Kemudian sesosok muncul di depan Shoyan, membuka mulutnya untuk menelan semua kabut darah. "Mundur! Cepat mundur!" Melihat sesuatu yang salah, keempat pria Taisu itu dengan panik mencoba mundur. Namun sayangnya sudah terlambat. Kekuatan mereka adalah langkah ketiga dari keabadian Kaisar. Diberkati oleh armor Dewa Void, itu hanya setara dengan keabadian Kaisar langkah ke-6. Di mata Shoyan, level ini sesuatu yang bahkan tidak layak disebutkan. Dengan kendali pikirannya, klon Jinchang langsung menyerbu dan jeritan Long-King segera terdengar. Dalam waktu singkat, keempat orang Taisu itu tewas dengan cara tragis. Setelah beberapa saat, klon Jinchang yang memiliki penampilan pria berwajah ganas kembali ke samping Shoyan.
Dia menjilati bibirnya, seolah-olah sangat puas oleh santapannya. Saat bertransformasi menjadi wujud manusia, ia memiliki aura yang tidak stabil. Apa yang tidak diketahui orang lain adalah, pria yang tampak seperti manusia normal ini bisa memakan orang. Bagus, kekuatanmu sebenarnya telah ditingkatkan ke langkah ke-8 keabadian Kaisar. Shoyan memandang klon Jinchang di sebelahnya. Setelah melahap 5 orang, kekuatan klon Jinchang telah ditingkatkan ke langkah 8 keabadian Kaisar. Ini jelas mengejutkan Shoyan dan sekaligus membuatnya senang. Selain membunuh Taisu, dia bisa melahap mereka untuk meningkatkan kekuatan klonnya. Dengan jimat aura tersembunyi di tubuhku, selama itu bukan keabadian dewa tingkat ketiga atau lebih tinggi, Taisu seharusnya tidak dapat menemukanku. Akan sangat bagus jika aku bisa membiarkan klon Jinchang melahap lebih banyak lagi. Kemudian ingin melihat apakah aku mampu meningkatkan kekuatannya ke tingkat keabadian dewa, gumam Shoyan. Setelah memusnahkan semua Taisu ini, Shoyan menggerakkan tubuhnya dan menghilang ke kehampaan. Setelah beberapa saat, Shoyan mencapai salah satu bintang. Dunia ini tidak kecil. Ia juga memiliki 2 daratan dan 3 lautan. Situasi yang terjadi di dunia ini sama seperti yang dilihat Shoyan sebelumnya. Manusia fana yang tak terhitung jumlahnya telah dikumpulkan dan ditutupi formasi pembatas. Tidak sulit menebak bahwa praktisi dunia ini juga menaati keinginan Taisu. Praktisi di dunia ini menangkap semua manusia fana bersama-sama, menyiksa mereka sampai mati, kemudian mengumpulkan jiwa dipenuhi kebencian untuk dikorbankan ke Taisu. Untuk adegan yang kedua kalinya ini, Shoyan tidak berniat membunuh mereka lagi. Bukan karena Shoyan baik hati, namun sekarang Senshi membutuhkan kekuatan tempur. Para praktisi ini mungkin lemah, namun jika semua orang bisa bersatu, kekuatan mereka juga akan menimbulkan badai. Yang harus dilakukan Shoyan adalah menghentikan keputusasaan di hati mereka. Pemimpin dunia ini adalah seorang lelaki tua. Dia memiliki wajah damai, tapi demi melindungi keluarganya sendiri, dia harus mematuhi Taisu dan memurnikan jiwa manusia biasa. Hancurkan batu giok hitam, hubungi Taisu untuk datang, ucap lelaki tua itu. Namun Patriark, Taisu sangat kuat. Begitu dia datang, dia pasti membawa puluhan ribu pasukan. Jika Dewa Taisu tidak puas dengan apa yang kita berikan, aku takut kita semua akan... Sebelum orang itu menyelesaikan kata-katanya, suara tenang dan tidak mengandung emosi apapun tiba-tiba saja terdengar di belakang. Hancurkan saja, biarkan mereka datang. Kalian tidak perlu mengambil tindakan dan tidak perlu menyerahkan apapun untuk Taisu, ucap suara itu yang ternyata adalah Shoyan. Semua orang menoleh dan melihat sesosok dengan aura mendominasi sedang berdiri dengan tenang. Lelaki tua yang merupakan pemimpin dunia ini segera menangkupkan tangan ke arah Shoyan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa mendeteksi tingkat kekuatan Shoyan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain jauh lebih kuat darinya. Kemudian, lelaki tua itu menuruti Shoyan dan menghancurkan slip batu giok hitam. Tidak lama kemudian, pasukan Taisu yang menunggangi binatang buas datang dengan cepat dari kehampaan. Sambil mendongak ke atas, Shoyan memiringkan kepalanya sedikit ketika berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Kalian adalah pejuang Senshi. Ketakutan tidak akan membuatmu lebih baik. Kamu harus optimis dan percaya dengan apa yang kamu miliki saat ini. Taisu bukannya tak terkalahkan. Apakah kamu lupa bahwa kamu makhluk Senshi yang sangat kuat? Dunia Senshi adalah salah satu dunia utama yang diakui dunia lainnya. Setidaknya kita bukan sesuatu yang bisa ditundukkan oleh Taisu. Pikirkan lagi, mati dengan cara terhormat untuk melindungi dunia kita, atau hidup dengan cara tercela demi mematuhi Taisu. Setelah mengatakan itu, Shoyan kembali mengalihkan pandangannya ke langit. Matanya menyipit, kemudian sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju kehampaan. Kalimat itu menyentuh hati semua orang yang hadir seperti guntur. Tidak semua orang berhati keras, tidak ada pengkhianat. Mereka hanya berusaha untuk bertahan hidup. Sebagai upaya terakhir, bagaimana mungkin mereka tidak mau melawan? Bagaimana mereka bisa tega membunuh makhluk tanpa pandang bulu? Melindungi manusia fana sudah menjadi tugas setiap orang terkuat. Jika tidak, bagaimana bisa ada keturunan? Pada saat ini, lautan api menyebar di langit. Semua orang yang masih terkejut itu juga mengangkat kepala mereka. Pasukan Taisu yang baru saja datang itu tampak sangat rentan di hadapan pria berjubah hitam. Kali ini hanya ada 3 orang Taisu yang memiliki jiwa. Kekuatan komandannya telah mencapai langkah ke-7 keabadian Kaisar. Namun menghadapi Shoyan di langkah ke-9, ditambah kekuatan fisiknya yang sangat kuat, orang itu sama sekali bukan lawannya. Semuanya dihancurkan dalam sekejap. Para kultivator dunia ini juga menyaksikan bagaimana semua prajurit Taisu melebur ke dalam nyala api. Bagus. Kekuatanmu telah mencapai langkah 9 dengan cepat, ucap Shoyan sambil melihat klon Jinchang di depannya. Kekuatannya telah meningkat lagi setelah menelan 3 orang Taisu yang memiliki jiwa.
Bolehkah aku menanyakan nama Dewa Agung ini? Aku bersedia menemanimu dengan hidupku. Orang tua itu berlutut di tanah dan menghadap Shoyen. Jelas, dia sangat terkejut dengan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Shoyen. Apakah kamu tahu Yang Mulia Suzang? Shoyen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sosok lurus tercermin di mata semua orang. Shoyen tidak berkata lebih banyak. Bentuk tubuhnya langsung berubah menjadi pelangi dan meninggalkan dunia ini. Kalimat Yang Mulia Suzang masih terpatri di telinga semua orang, dan mata hampir semua orang bergetar. Yang Mulia Suzang, bukannya Yang Mulia Suzang adalah makhluk tertinggi di Senshi yang dirumorkan? Dikabarkan bahwa Yang Mulia Suzang sudah lama tewas. Mungkinkah itu hanya rumor belaka? Yang Mulia Suzang belum jatuh sama sekali. Dia hanya mengasingkan diri. Sekarang apakah dia benar-benar kembali? Pasti begitu. Yang Mulia Suzang telah kembalilah. Kata-kata Shoyen sebelumnya langsung membuat para kultivator ini berguncang. Tidak ada penjelasan terperinci, tapi tidak diragukan lagi. Hal itu memberi setiap orang keyakinan yang kuat untuk bertempur, serta membiarkan mereka melihat harapan. Kekuatan Shoyen saat ini tidak cukup kuat. Sejujurnya, ia belum mampu menyandang gelar Yang Mulia Suzang. Alasan mengapa dia berbicara seperti itu, dia tidak berpura-pura dan hanya itulah satu-satunya cara. Hanya dengan begitu, orang-orang kuat di Senshi dapat memiliki keyakinan dan bersatu kembali. Bintang-bintang di langit ini, di permukaan, tampaknya tidak dijarah. Tapi sebenarnya semua diperbudak oleh Taisu untuk menciptakan jiwa-jiwa kebencian. Tidak ada penjarahan karena mereka sudah memiliki sumber daya yang cukup. Sekarang sesuatu yang lain perlu diproduksi. Jadi mereka mengubah arah. Memurnikan jiwa musuh adalah hal terbaik bagi mereka. Dengan membunuh semua manusia, itu berarti memotong keturunannya. Ini sama saja dengan memutus vitalitas Senshi, gumam Shoyen. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.